Selamat datang di bab 26, kisah perjalanan sang jenius, di mana Wira dan Jamadi tiba di sebuah desa bernama Gabrata untuk menangkap pelaku pencurian. Bab 26. Setibanya di sebuah kediaman kecil berdinding bataku, Jamadi pun mengeluarkan pisau lengkung yang tergantung di pinggangnya dan mengayunkannya. Dua pasukan yang membawa tongkat pun segera menendang pintu kayu yang bobrok itu. Kemudian tiga pasukan berjaga di depan dan dalam pemanah yang sudah bersiap dengan busur mereka menerobos masuk secara bersamaan. Di dalam sana tampak seorang wanita kurus sedang berjalan keluar dari dapur. Dia bertanya, "Tuan-tuan, ada masalah apa ini?" Pasukan dari Jamadi tidak peduli dan terus berteriak, "Gavin, cepatlah keluar. Kami tahu kalian di dalam. Kalian telah melakukan kejahatan. Cepat keluar." Jamadi tak memperdulikan kehadiran wanita itu. Dia terus melontarkan pertanyaan, "Di mana Gavin?" dan "Cepat keluar." Lalu 5 orang segera menerobos masuk ke dalam rumah. Suara pintu didobrak, brak. 2 pintu kayu terbanting keluar dan langsung menjungkir balikan mereka berlima. Setelah itu tampak seorang pemuda bergegas keluar dengan pisau dan langsung menyerang Jamadi. Wira tercengang. Dia mendapati bahwa sorot mata pemuda ini sangat kuat dan wajahnya memancarkan aura membunuh. Tak terduga, Jamadi yang bahkan tidak mengangkat pisau lengkungnya malah tersenyum dingin dan berkata, "Hei Gavin, membunuh pejabat sama dengan pemberontakan dan seluruh kerabatmu akan dibantai. Aku, Jamadi, gak menyerangmu. Lalu kenapa kau berani membunuhku?" Gavin yang membawa pisau itu terkejut. Setelah itu dia bergegas lari ke arah tembok halaman. Dia hendak melompati tembok yang tinggi 2 meter itu dan melarikan diri. Reaksinya cepat sekali, bahkan lebih cepat dari beberapa perlari tercepat di dunia. Wira merasa bahwa Gavin telah melarikan diri, namun sebelum 5 pengikut Jamadi memanjat tembok, Jamadi kembali berbalik dengan perlahan dan berkata lagi, "Gavin, percuma kau melarikan diri. Apa kau benar-benar ingin melarikan diri? Kau mungkin boleh lari, tapi bagaimana dengan istri, anak, dan ibumu? Apa kau akan membiarkan mereka semua ditangkap dan dipenjara?" Pencurian di Nuala pada awalnya memang sangat serius. Jika satu orang terlibat dalam pencurian, seluruh keluarganya akan merasakannya, termasuk kerabatnya juga akan terkena imbasnya. Hanya saja ada terlalu banyak kasus pencurian selama masa perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini. Jadi mungkin penanganannya sekarang agak ringan, asalkan pelaku tertangkap, keluarga tidak akan terlibat. Namun jika pelaku kabur, beda cerita. Pihak keluarga yang akan dijebloskan ke penjara. Mendengar ucapan Jamadi, Gavin yang sebelumnya sangat cepat berusaha kabur, berada di atas tembok, terpaku dan ekspresi di wajahnya tidak pasti. Pada akhirnya dia melompat turun sambil membuang pisau di tangannya. Gavin menyerah dan segera berlutut di tanah sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Tuhan, jangan tangkap keluargaku. Aku Gavin, aku mengakui kesalahanku dan bersedia menerima hukuman." Jamadi menyimpan pisau lengkungnya dan berkata, "Kita ini adalah sebangsa dan setanah air. Asalkan kamu gak mempersulit kami juga gak akan mempersulit keluargamu. Pengawal, ikat dia cepat." Kelima pemanah dan pasukannya pun bangkit lalu membelenggu Gavin. Di sisi lain, Wira terkejut. Dia tidak menyangka hukum ternyata lebih berkuasa dari manusia. Selama 238 tahun kerajaan Nuala berdiri, hukum raja masih memiliki kekuatan untuk menangkap pencuri. Gavin menyerahkan diri demi ibu, istri, dan anak-anaknya. Dia bisa dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab. Tidak lama kemudian, Danu, Dodi, dan 5 pemanah beserta pasukan lainnya membawa paksa Gandhi dan Ganjar, yaitu saudara dari Gavin. Ketiga bersaudara itu memiliki perawakan yang sama-sama berkulit hitam dan kurus. Satu-satunya yang membedakan di antara mereka adalah Ganjar yang pucat. Dia tampaknya sedikit menderita luka yang sangat serius. Melihat kejadian ini, sekelompok warga desa pun mengerumuni tempat itu. "Tuan, tolong lepaskan anakku. Dia mencuri demi membelikan obat untukku yang renta ini. Tangkap saja aku," minta ibunya Gavin yang bungkuk, kurus, dan berambut putih itu sambil berlutut di depan Wira dan Jamadi. "Tuan Wira, tolonglah, maafkan keluarga kami. Mereka memang salah karena sudah mencuri, tapi mereka juga terpaksa. Ibu mertuaku sakit dan perlu minum obat, tapi penghasilan suamiku gak banyak. Meskipun sudah banting tulang dari pagi hingga malam, bahkan pagi lagi, dia mungkin
Gak mungkin mencuri kalau bukan karena keadaan. Tolong berbelas kasihanlah dan lepaskan dia. Kami akan bersujud padamu. Kata salah seorang ketika menantu perempuan. Mereka bahkan mengajak anak-anak mereka untuk berlutut dan memohon belas kasih kepada Wira dan Jamadi. Wira tidak kuat melihat pemandangan ini. Meskipun di dunia modern masih ada pencuri, namun kepolisian sangatlah cepat daripada dunia sekarang. Sedangkan di zaman ini, mereka bisa saja dihukum mati di tempat tanpa pengadilan. Dia sangat ingin segera pergi dari sini, namun Jamadi tampak acuh tak acuh. Tolong, Kafin bersaudara adalah orang yang baik, Tuan. Kalau 3 tahun yang lalu ayah mereka enggak meninggal, mereka enggak akan mencuri. Sekarang ibu mereka sakit dan ladang sudah dijual. Ketika petani bagi hasil dan enggak cukup makan pun mereka enggak akan mencuri. Meskipun mereka mencuri, mereka enggak pernah mencuri makanan dari desa ini. Tuan Jamadi, Tuan Wira, tolong lepaskan mereka. Mereka berkata orang baik. Kalau kau menangkap mereka bertiga, lalu bagaimana keluarga mereka bisa hidup? Satu demi satu penduduk desa mengutarakan pendapat mereka. Kafin langsung menutup kalimatnya dan sambil mengucapkan kalimat perpisahan. Tolong jaga ibu dan anak-anakku, kata salah satu dari 3 bersaudara itu sambil memandang istri mereka masing-masing. Kemudian ketikanya bersujud kepada ibu mereka 3 kali tanpa mengatakan apa-apa. Hati Wira pun sangat perih melihat adegan ini. Sudah bekerja keras dari pagi sampai pagi, tetapi masih tidak bisa mencukupi kebutuhan ibu, istri, dan anak-anaknya. Orang baik benar-benar terpaksa menjadi pencuri. Dunia macam apa ini? Ya, selesai ya guys. Kisah dari bab 26 cukup mellow, mengharukan ya, dimana ternyata Kafin bersaudara terungkap identitasnya. Mereka adalah Kafin, Ganjar, dan siapa lagi tadi? Si Gandhi. Ternyata mereka adalah orang baik. Mereka terpaksa melakukan pencurian karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Bahkan warga desa pun membela mereka dan rela bersujud atau memohon-mohon kepada Tuan Wira dan Jamadi untuk membebaskan mereka karena tak tega melihat nasib keluarga dari Kafin bersaudara. Hikmahnya cukup banyak ya kisah di sini. Wira untuk pertama kalinya menghadapi masalah sosial kedua setelah dia berpindah ke zaman ini, di mana setelah berpindah dari desa Darmadi sudah sedikit berhasil diatasi, kini dia ternyata melihat kenyataan yang lebih luas bahwa zaman ini masih sangat banyak yang menderita karena sistem pemerintahan yang berbeda dari dunia modern. Bagaimanakah kisah selanjutnya di bab 27 nanti? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.